Di Indonesia, pemahaman dasar untuk penggunaan yang aman. Obat merupakan salah satu komponen penting dalam dunia kesehatan yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau menyembuhkan penyakit. Namun, tidak semua obat dapat digunakan secara sembarangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami penggolongan obat agar penggunaannya sesuai dan aman. Di Indonesia, obat-obatan diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat keamanan, potensi efek samping, serta kebutuhan pengawasan dalam penggunaannya. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dibeli secara langsung tanpa resep dokter, karena dianggap relatif aman dan memiliki efek samping yang minim jika digunakan sesuai petunjuk. Obat jenis ini biasanya digunakan untuk mengobati keluhan ringan seperti demam, nyeri ringan, atau gangguan pencernaan. Ciri khas dari obat bebas adalah adanya logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasannya. Contoh obat bebas yang umum digunakan adalah paracetamol, vitamin, dan antasida. Nah, yang selanjutnya adalah obat bebas terbatas. Berbeda dengan obat bebas biasa, obat bebas terbatas memiliki potensi yang lebih tinggi dan efek samping yang lebih signifikan. Meskipun sama-sama bisa dibeli tanpa resep dokter, namun obat bebas terbatas hanya dijual di apotek dan toko obat yang sudah berizin resmi. Ciri-ciri dari obat bebas terbatas yaitu memiliki lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam. Salah satu contoh dari obat bebas terbatas yaitu betadine atau obat antiseptik dan dekolgen obat flu. Yang ketiga adalah obat wajib apotek atau OWA. Obat wajib apotek atau OWA merupakan obat keras yang boleh diberikan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter, namun dengan syarat dan batasan tertentu. OWA bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap obat keras untuk pengobatan secara mandiri penyakit ringan. Apoteker memiliki peran penting dalam memastikan pasien untuk memahami cara penggunaan obat dengan benar. Contoh OWA adalah asam mefenamat atau obat nyeri, nystatin atau anti jamur, serta salep chloramphenicol dan gentamicin atau antibiotik topikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat keras. Obat keras merupakan obat yang hanya boleh diperoleh dengan resep dari dokter. Obat ini memiliki efek terapeutik yang kuat dan berpotensi menimbulkan efek samping yang serius jika digunakan secara tidak tepat. Simbol yang digunakan pada kemasan obat keras adalah lingkaran berwarna merah dengan tepi berwarna hitam dan huruf K besar kapital di tengahnya. Contoh obat keras antara lain antibiotik seperti amoxicillin serta obat penenang seperti diazepam. Nah, yang selanjutnya ada obat prekursor. Prekursor adalah bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika, meskipun secara legal dapat digunakan untuk keperluan lain. Oleh karena itu, pengawasan terhadap obat-obatan yang mengandung prekursor sangat ketat. Contoh zat aktif dalam kelompok ini meliputi efedrin, pseudoefedrin, ergometrin, dan kalium permanganat. Yang ketujuh yaitu obat psikotropika. Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi kondisi mental dan perilaku dengan cara mengubah aktivitas sistem saraf pusat. Obat ini biasanya digunakan untuk menangani gangguan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, atau skizofrenia. Karena bersifat adiktif, penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter ya. Contoh psikotropika antara lain diazepam, nitrazepam, estazolam, dan clobazam. Nomor 8 ada obat narkotika. Narkotika merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri sedang hingga berat dan memiliki risiko ketergantungannya yang tinggi. Berdasarkan potensi penyalahgunaannya, narkotika dibagi menjadi 3 golongan.
Golongan apa aja sih? Golongan yang pertama yaitu memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan dan tidak digunakan untuk terapi. Contohnya heroin, ganja, dan kokain. Golongan kedua masih digunakan dalam terapi tertentu dengan resep dan pengawasan yang ketat, seperti morfin dan petidin. Lalu ada golongan ketiga, potensinya lebih rendah, tetapi tetap harus digunakan secara berhati-hati ya. Contohnya kodein dan etilmorfin. Selain obat sintesis, Indonesia juga memiliki obat yang berasal dari bahan alam atau biasa dikenal sebagai obat tradisional. Obat tradisional adalah obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau gabungan dari ketiganya. Obat tradisional terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Yang pertama ada jamu. Jamu adalah obat tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun dan khasiatnya telah dibuktikan secara empiris atau biasa kita kenal sebagai pengalaman langsung secara turun-temurun. Yang kedua ada obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang telah melalui masa uji praklinis atau biasa disebut masa uji pada hewan. Yang terakhir ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah mengalami 2 masa uji. Yang pertama adalah uji praklinis atau uji coba pada hewan, dan yang kedua adalah uji coba kepada manusia langsung atau disebut uji klinis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat wajib apotek atau OWA. OWA merupakan salah satu obat keras yang boleh diberikan kepada pasien oleh apoteker, tetapi dengan syarat dan batasan tertentu. OWA bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap obat keras untuk pengobatan mandiri penyakit ringan. Apoteker memiliki peran penting dalam memastikan pasien memahami penggunaan obat dengan benar. Contoh OWA yaitu asam mefenat atau obat nyeri, nyistatin anti jamur, serta gentamisin antibiotik tropika. Memahami penggolongan obat sangat penting agar masyarakat tidak sembarang dalam penggunaannya. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan aturan pemakaian dapat menyebabkan efek samping serius, resistensi obat, hingga ketergantungan. Oleh karena itu, kesadaran dan edukasi mengenai penggolongan obat harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan secara aman dan bertanggung jawab. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.